Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nasyifa Muwardi dari kelas 12 absen 25. Halo, perkenalkan nama saya Lavanya Dinda Arif dari kelas 12 absen 15. Nama saya Riza Hadini dari kelas 12 absen 2. Halo guys, perkenalkan nama aku Siti Kartini dari kelas 12 absen 33. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Halimah Khairunisa Rudiat. Aku absen 13 dari 10.2. Oh ya, sebelumnya udah pada tahu belum nih kita bakal bahas materi tentang apa? Belum pada tahu ya, jadi kita bakal bahas materi tentang erosi keanekaragaman hayati. Erosi keanekaragaman hayati. Kok kayaknya asing banget ya di telinga. Erosi bukannya cuma tanah aja. Nah, awalnya aku juga mikir erosi cuma tanah aja, tetapi juga ada erosi keanekaragaman hayati. Jadi kalian mau tahu nggak apa penyebabnya, bagaimana solusinya, pengertiannya itu apa, dan lain sebagainya. Ayo, bagi kalian yang kepo dan kalian yang mau tahu, mari kita simak berikut ini. Sebelum kita mulai ke erosi keanekaragaman hayati, kita sendiri harus tahu apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan: gen, spesies, dan ekosistem. Erosi keanekaragaman hayati berkaitan dengan hilangnya individu populasi lokal dan berkurangnya jumlah spesies lokal. Secara alami, erosi keanekaragaman hayati terjadi secara konstan akibat alam atau oleh perbuatan manusia itu sendiri. Penyebabnya banyak sekali, bisa seperti keserakahan manusia dalam mengeksploitasi alam terlalu berlebihan, polusi udara, polusi air, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Apa itu bahaya erosi? Bahaya erosi keanekaragaman hayati adalah erosi genetik merupakan masalah yang keprihatinan dan cukup serius. Hal itu dapat terjadi karena erosi genetik akan menyebabkan hilangnya keanekaragaman genetik pada hewan dan tumbuhan. Keanekaragaman hewan dan tumbuhan dapat berkurang atau bahkan hilang akibat ada proses pengurangan kelengkapan gen unik dari setiap spesies secara bertahap maupun drastis. Hilangnya keanekaragaman tersebut dapat berdampak buruk terhadap keadaan lingkungan. Contoh dari erosi keanekaragaman hayati adalah punahnya atau terancam punahnya suatu hewan dikarenakan hilangnya habitat mereka. Contoh hewannya ada burung makau sphinx dan macan dahan formosa. Mereka kehilangan habitatnya, yaitu hutan, dikarenakan hutan tersebut dialihfungsikan menjadi agrikultur. Burung makau sphinx ini dinyatakan punah pada tahun 2018 dari alam liar. Dan macan dahan formosa dinyatakan punah dikarenakan terakhir dilihat pada tahun 1983. Nah, di sini aku akan menjelaskan contoh makhluk hidup yang terdampak erosi keanekaragaman hayati. Contohnya adalah katak arus gunung Gloria. Katak arus gunung Gloria ini bernama Latin Taudactylus diurnus. Ini adalah spesies katak kecil diurnal yang hanya hidup di 3 pegunungan di daerah pantai timur Australia. Spesies katak ini relatif banyak pada tahun 1970-an, namun populasinya sangat menurun hingga dinyatakan punah pada tahun 2004. Spesies katak ini berhabitat di hutan hujan. Hingga saat ini penyebab kepunahannya belum diketahui, namun pembelakan liar di area hulu dan di daerah aliran sungai mengambil perannya. Berdasarkan pola penurunan yang cepat, penyakit jamur infeksi chytrid yang menular juga menjadi salah satu faktornya. Halo, jadi kali ini saya akan menjelaskan gimana sih upayanya untuk mencegah erosi keanekaragaman hayati. Jadi ada 3 poin nih. Yang pertama yaitu perlindungan alam. Nah, alam merupakan tempat manusia hidup sekaligus tempat untuk memperoleh bahan kebutuhannya. Untuk dapat menyediakan kebutuhan hidup secara berkesinambungan, manusia harus selalu berusaha menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Poin yang kedua yaitu ada pengawetan hutan. Nah, gimana sih caranya untuk melakukan pengawetan hutan? Jadi kita bisa menjaga keanekaragaman hayati baik flora dan fauna. Nah,
Kita juga bisa menjaga keseimbangan air di musim penghijauan dan juga musim kemarau. Yang ketiga ada untuk mencegah erosi. Dan yang keempat ada untuk melakukan reboisasi. Nah, poin terakhir yang ketiga yaitu perlindungan marga satwa. Nah, jadi pertama kita membiarkan hewan-hewan langka yang hampir punah. Dan yang terakhir kita memindahkan hewan langka yang hampir punah itu ke tempat lain yang habitatnya lebih sesuai dan lebih aman. Mari kita lindungi dan rawat alam kita demi mencegah erosi keanekaragaman hayati. 내가 만든 cookie